Tabligh TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa fi ayatin ukhra wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa fi ayatin ukhra wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jamaah kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur, diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bisa menjalankan ibadah puasa. Kita bisa menjalankan qiyamul lail, salat fardu maupun sunnah. Kita bisa menjalankan, membaca, membuka kitab suci Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya, berbagai kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Bahkan kita berupaya untuk berbagi kepada sesama, kepada kaum yang fuqara, masakin, untuk memberikan sesuatu untuk menyantuni di bulan yang agung ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita cahaya iman, cahaya Islam, sehingga kita terus berada dalam sinar Islam dan sinar iman. Jamaah kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keadilan. Akhlak yang bernama al-adalah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa istilah selain al-adalah dengan al-qist wa aqsitu, dan berlakulah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan kalaulah kamu berkata-kata, dalam hal perkataan juga harus berkata-kata yang seimbang, yang adil. Maka berkatalah dengan yang adil, walau kana dza qurba, walaupun kata-kata ucapan itu berlaku bagi keluargamu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keadilan itu bahkan kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Idza sarqat Fatimah sa'aqta'u yadaha." Bila Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Andaikan Fatimah anaknya itu mencuri, maka diberlakukanlah hukum yang berkeadilan, yaitu dengan menghukum Fatimah. Itulah bentuk dari keadilan. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini kita bisa menerapkan keadilan dalam berbagai hal. Keadilan dalam hal lahir dan batin kita. Jangan-jangan selama ini yang kita perhatikan hanya hal-hal yang sifatnya lahir. Yang kita perhatikan terkait dengan penampilan kita, terkait dengan masukan makanan fisik kita. Yang kita perhatikan pakaian jasad kita. Yang kita perhatikan makanan kita. Bahkan kita terlalu berlebihan dalam memperhatikan makanan kita. Maka di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk berpuasa, untuk mempuasakan perut kita agar jangan dipenuhi oleh materi. Jangan hanya makan, minum, hidup hanya untuk makan dan untuk minum. Tapi kita seimbangkan. Jangan-jangan
rohani kita belum mendapatkan asupannya, belum mendapatkan makanannya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita diajak untuk bermuhasabah, untuk memperhatikan sesungguhnya kita sudah memperlakukan diri kita ini secara seimbang atau belum, secara adil atau belum. Jangan-jangan yang kita perhatikan hanya perut kita, hanya badan kita, fisik kita, sementara rohani kita belum kita perhatikan. Maka kesempatan Ramadan ini kita bisa berlaku adil dengan cara memberi makanan spiritual kita, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, agar kita melaksanakan tazkiyatun nafs dengan banyak membayar atau memberikan infak, sedekah, zakat. Membersihkan hati kita dari sifat kikir, membersihkan diri kita dari sifat bakhil, dan oleh karenanya hidup kita menjadi seimbang, hidup kita menjadi sehat. Seimbang artinya sehat. Terlalu banyak makan yang penuh dengan minyak-minyak, maka akan timbullah ketidakseimbangan. Kekurangan makan juga demikian akan menyebutkan keseimbangan. Maka Rasulullah SAW terhadap seorang sahabat yang ingin dalam rangka mensucikan diri, tetapi cara mensucikan diri itu tidak benar, ditolak oleh Rasulullah. Seorang sahabat berupaya berjanji di depan Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan hidup dengan cara saya dalam rangka mensucikan diri saya. Apa bentuknya? Mulai hari ini ya Rasulullah, saya tidak makan di siang hari. Saya akan terus-menerus berpuasa sepanjang hidup saya. Lalu kalau malam, saya akan terus-menerus bangun, berjaga untuk melaksanakan ibadah, sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran. Dan begitu saya lakukan sepanjang malamnya, setiap harinya. Lalu berkomitmen akan menceraikan istri dan kemudian hidup membujang sendiri sampai nanti. Ditolak oleh Rasulullah, tidak benar itu. Mensucikan diri tidak dengan cara menzalimi diri. Beliau makan, beliau puasa, tetapi juga makan. Beliau bangun malam, berjaga, qiyamul lail, tetapi juga tidur. Beliau juga mempunyai istri dan begitu seterusnya, menyeimbangkan antara kehidupan spiritual dengan kehidupan duniawi. Kita tidak boleh kemudian meninggalkan dunia dalam makna zuhud yang salah, lalu meninggalkan dunia, tidak mau bekerja, hanya tinggal di masjid, hanya menyendiri di masjid, hanya beribadah mahdoh saja, tanpa kemudian bekerja, tanpa kemudian mencari nafkah, tanpa kemudian mencari kehidupan untuk memenuhi kehidupan duniawi. Tetapi kita juga tidak boleh lalu mengejar dunia. Dalam rangka mengejar dunia, dalam rangka mencari nafkah, lalu kita melupakan yang ibadah mahdoh. Berkeadilan dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Itulah maka kemudian kenapa penting dalam hidup berkeadilan, dalam hidup berkeadilan di dalam kehidupan kita ini. Begitu pula dengan kaitannya hidup berbangsa dan bernegara, hidup bermasyarakat. Kita tidak boleh sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai direktur yang mempunyai karyawan, tidak boleh kemudian memperlakukan orang-orang di bawah kita ya dengan kecurangan. Allah membenci ketidakadilan. Allah membenci kezaliman. Allah membenci tirani. Tidak adil terhadap anak-anak. Tidak adil kepada istri. Tidak adil kepada karyawan. Menzalimi masyarakat. Menzalimi orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Lalu kita sewenang-wenang terhadap orang yang bawah. Kita terapkan hukum. Kita tegakkan hukum. Tetapi kepada orang yang setara atau orang yang di atas kita, maka tidak berani menegakkan hukum itu. Hukum tidak berkeadilan. Maka dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bermuhasabah. Di bulan Ramadan ini marilah kita bermuhasabah. Jangan-jangan selama
kita hidup ini sebelum Ramadan kita seringkali melaksanakan hal-hal yang sifatnya mencurangi orang, mendolimi orang, menyakiti orang, berperilaku tidak adil, berperilaku zalim, berperilaku tiran terhadap orang lain. Mari kita bermuhasabah, dan oleh karenanya kita kemudian nanti berupaya untuk mengembalikan keseimbangan. Hidup ini mesti seimbang. Tidak seimbang artinya sakit, tidak seimbang artinya berpenyakit, dan oleh karenanya harus disembuhkan dengan cara, sekali lagi, dengan cara menyeimbangkan kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa menyeimbangkan kehidupan kita, kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, kehidupan yang spiritual maupun kehidupan yang material. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.